Kacang ijo 250 gram ini sudah saya cuci bersih dan direndam semalaman. Panaskan air hingga mendidih 1300 ml. Masukkan kacang ijonya. Masak 5 menit dengan api sedang cenderung besar. Setelah 5 menit, matikan api kompornya. Jangan buka tutup pancinya. Biarkan tertutup rapat. Diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, buka tutup pancinya. Nah, kelihatan ya kacang hijaunya sudah merekah. Ini tips cara memasak kacang hijau hemat gas. Rendam kacang hijaunya semalaman, lalu masak selama 5 menit. Kelihatan ya kacang hijaunya sudah merekah semua. Lanjut, hidupkan api kompornya. Tambahkan daun pandan, gula merah 350 gram, aduk rata. Seperempat sendok teh vanili bubuk, 400 ml santan kental, saya pakai santan segar ya. Aduk terus agar tidak pecah santan. Jika sudah mendidih, jangan lupa tes rasa. Tambahkan bumbu jika dirasa masih kurang. Saya menambahkan 3 sendok makan gula pasir atau bisa lebih tergantung selera masing-masing. Ini udah mateng, matikan api kompornya. Salin ke dalam piring. Saya menambahkan ketan putih. Ini jadi tambah enak. Nah, bubur kacang hijaunya udah jadi. Ini enak banget, cara buatnya simple, nggak ribet, hemat gas juga. Beras ketan hitam 350 gram, ini sudah saya cuci bersih, 3 kali pebilasan. Kemudian sudah saya rendam juga semalaman. Ini akan kita pindahkan ke panci. Lalu tambahkan air 1300 ml. Masak dengan api sedang hingga mendidih. Setelah mendidih, ini akan kita masak selama 5 menit dengan terus diaduk agar bagian bawahnya tidak mudah gosong. Setelah 5 menit, lalu matikan api kompornya. Kemudian tutup panci, tunggu selama 30 menit. Ingat, jangan dibuka ya, tutup pancinya. Sambil menunggu, kita akan masak kuah santannya. Masukkan santan ke kentelan sedang sebanyak 600 ml. 1 buah daun pandan. 1 sendok makan tepung beras, ini opsional digunakan jika teman-teman pengen look santannya kental. Tapi kalau ingin pakai full santan murni juga boleh, bebas sesuai selera masing-masing. Ini kita sisihkan dulu. Tambahkan garam setengah sendok teh. Masak dengan api sedang. Jika santannya mulai mendidih, tambahkan larutan tepung beras tadi. Ini terus diaduk, masak sampai mendidih.
lalu matikan api kompornya. Setelah 30 menit, buka tutup pancinya. Ini akan kita masak kembali hingga mendidih. Jika sudah mendidih, kita mulai masak selama 7 menit dengan terus diaduk. Ini kelihatan ya, udah mulai mekar. Setelah 7 menit, lalu tambahkan setengah sendok teh garam, 150 gram gula pasir, 150 gram gula merah, 1 lembar daun pandan. Masak hingga gula larut. Ini gulanya udah larut, lalu kita matikan api kompornya. Kemudian tutup kembali panci, diamkan sampai bumbunya dingin atau menjadi suhu ruang. Nah, sekarang kita akan plating. Ini buburnya udah dingin, udah matang sempurna. Kemudian kita tambahkan kuah santannya. Ubi ungu 200 gram, ini sudah saya kukus sampai matang. Ini akan kita haluskan menggunakan garpu. Ini udah cukup. Lalu tambahkan gula pasir 2 sendok makan. Garam 1/4 sendok teh, tepung tapioka atau tepung kanji 100 gram, aduk rata. Tangan saya bersih, ini akan saya ulen pakai tangan. Tambahkan air sekitar 50-60 ml. Masukkan sedikit demi sedikit. Nanti dikira-kira aja ya, yang penting sampai adonannya bisa dipulung. Nah, ini udah cukup. Jadi total air yang saya pakai adalah 50 ml.
Ini kita tes pulung. Nah, ini udah pas, bulat sempurna dan nggak retak. Ambil sedikit adonan sesuai selera. Lalu pulung. Saya bulat-bulatkan seukuran ini aja. Lakukan hingga selesai. Nah, dapatnya segini, lalu sisihkan. Siapkan panci atau wajan, masukkan air 600 ml, gula pasir 200 gram, seperempat sendok teh garam, 1 lembar daun pandan. Masak sampai mendidih. Oh ya, teman-teman juga bisa menambahkan vanili bubuk biar wangi. Ini opsional ya. Jika sudah mendidih, masukkan bola-bola ubi ungunya. Ini kita masak sampai mendidih dan mengapung. Ini udah mengapung. Lanjut kita masak sebentar lagi sampai bola ubinya benar-benar matang. Siapkan 1 atau 2 sendok tepung tapioka, larutkan dengan sedikit air. Kecilkan api kompornya, lalu tuangkan larutan tepung tapiokanya. Aduk rata. Besarkan api kembali ke ukuran sedang. Lanjut ini dimasak sampai mendidih dan mengental. Terus diaduk agar bagian bawahnya tidak mudah gosong. Nah, ini udah cukup, lalu matikan api kompornya. Sekarang kita akan membuat kuah santannya. Masukkan santan kental 400 ml, 1 lembar daun pandan, seperempat sendok teh garam, 200 ml air putih. Masak dengan api sedang. Masak dengan terus diaduk agar tidak pecah santan. Saat akan mendidih, masukkan 1 sendok makan tepung beras yang dilarutkan dengan sedikit air. Tuang ke dalam santan. Aduk kembali sampai mendidih dan mengental.
Ini sudah mendidih dan mengental, lalu matikan api kompornya. Sekarang kita akan plating ke dalam piring. Tuang kuah santannya. Nah, bubur candil ubi ungunya udah jadi. Siapkan singkong, ini sudah saya cuci bersih dan dipotong kecil seperti ini. Ini akan saya kukus setengah matang, teman-teman juga bisa merebusnya. Ini sudah setengah matang, tambahkan 500 ml air putih, gula merah 200 gram. Jika suka manis, bisa menambahkan gula pasir sesuai selera, 1 lembar daun pandan. Ini akan kita rebus sebentar hingga gula merahnya larut. Ini udah larut. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan sedikit air. Tambahkan sejumput garam. Aduk terus hingga mengental. Hingga mengkilat dan meletup-letup seperti ini. Ini udah matang, matikan api kompornya. Kita akan membuat saus santannya. Siapkan santan kental 300 ml, 1 lembar daun pandan, 2 sendok makan gula pasir, sejumput garam. Masak dengan api sedang, aduk terus agar tidak pecah santan. Setelah mendidih, matikan api kompornya. Sekarang kita akan tata singkong Thailandnya di atas piring. Tuang singkongnya, siram dengan saus santannya, tambahkan daun pandan agar lebih cantik. Nah, singkong Thailand gula merahnya udah jadi. Ini manis, legit, enak banget. Teman-teman mesti cobain resep ini di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Siapkan ubi kuning 850 gram, kupas kulitnya dan potong kecil seperti ini. Kemudian kukus hingga matang. Nah, ini ubinya udah matang. Lanjut haluskan ubi dengan garpu. Tambahkan tepung tapioka 250 gram. Garam setengah sendok teh, tangan saya bersih. Ini lanjut akan saya uleni dengan tangan. Uleni sampai adonan lembut, tidak menempel, dan bisa dipulung. Ambil sedikit adonan, lalu pulung seperti ini. Lakukan hingga semua adonan habis. Siapkan gula merah 200 gram, potong kecil agar mudah dilarutkan. Siapkan panci, masukkan air 1300 ml, gula merah, daun pandan 1 lembar, gula pasir 2 sendok makan, garam 1/4 sendok teh. Siapkan 4 sendok makan tepung tapioka, tuang 150 ml air, aduk, sisihkan.
Lanjut masak air gula merahnya hingga mendidih. Kemudian saring larutan gula merahnya agar kotoran di gula merah tidak masuk ke dalam adonan. Masak kembali larutan gula merahnya hingga mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan bola ubi kuningnya. Masak hingga bola ubinya mengapung dan matang kurang lebih sekitar 15 menit. Jika sudah matang, kecilkan api kompor, masukkan larutan tepung tapioka tadi, aduk dulu agar tidak ada endapan tepungnya. Masukkan larutan tepung tapiokanya sambil diaduk, masak kembali hingga mendidih dan mengental. Setelah mendidih dan mengental, angkat dan sisihkan. Siapkan tepung tapioka setengah sendok makan, larutkan dengan sedikit air, aduk dan sisihkan. Siapkan panci, masukkan santan kental 500 ml, setengah sendok teh garam, daun pandan 1 lembar. Masak dengan api sedang, aduk terus agar tidak pecah santan. Saat akan mendidih, kecilkan api kompornya, masukkan larutan tepung tapioka tadi, aduk kembali, masak hingga kuah santan mendidih dan mengental. Tuang kolak biji salaknya ke dalam mangkuk. Tambahkan kuah santannya. Nah, kolak biji salak ubi kuningnya udah jadi. Siapkan ubi kayu 1 kilo berat kotor. Sebelum dikupas ya, cuci bersih. Potong kecil-kecil seperti ini. Ini akan kita rebus. Tambahkan air 800 ml. Satu lembar daun pandan kita rebus. Jika ubinya udah mateng dan air rebusannya masih sisa banyak, teman-teman bisa mengurangi atau membuang air rebusannya. Sesaat sebelum ubi mateng, tambahkan 8 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, aduk sampai gulanya larut. Ini udah mateng, matikan api kompornya. Lanjut, kita akan membuat flas santannya. Siapkan 1 lembar daun pandan, santan kental 400 ml. Saya pakai santan segar ya. Susu cair UHT full cream 200 ml. 1/4 sendok teh garam, 3 sendok makan gula pasir. Jika suka manis bisa tambahkan lebih. 1,5 sendok teh tepung maizena, aduk hingga tercampur rata. Oh ya, saya menambahkan air 50 ml agar flanya tidak terlalu kental. Lalu pindahkan ke atas kompor, kita masak dengan api sedang. Dengan terus diaduk agar tidak pecah santan. Ini flanya udah mulai berat, terus masak sampai flanya meletup-letup. Ini udah cukup, matikan api kompornya. Sekarang kita akan kemas ke dalam wadah plastik ukuran 300 ml.
Masukkan singkong, isi setengah cup aja. Lalu tambahkan flas santannya. Kemudian tambahkan parutan keju cheddar. Biar lebih cantik, tambahkan irisan daun pandan. Nah, singkong Thailandnya udah jadi. Dibikin begini, singkongnya jadi naik level. Ubinya empuk, manis, creamy, ditambah keju jadi mantap banget. Cara asik makan singkong. Selamat mencoba resepnya di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya.